Pernahkah kamu menerima pesan WhatsApp dari orang yang sudah meninggal? Raffi mengalaminya. Tepat sehari setelah sahabatnya dikubur. Pesannya singkat, ngopi Vi, di tempat biasa. Malam itu, Raffi tidak tahu bahwa satu cangkir kopi akan membuka batas antara dunia orang hidup dan dunia orang mati. Desa itu selalu tenang, terlalu tenang, sampai-sampai ketenangannya terasa tidak wajar. Terletak di antara hamparan kebun kopi yang seolah tak pernah benar-benar tidur, desa kecil itu hidup dengan ritme lambat dan sunyi. Pagi hari selalu berbau tanah basah, bercampur aroma daun kopi yang digilas embun. Sore hari, kabut tipis turun perlahan dari perbukitan, menyelinap di selaram merama kayu, menutup pandangan. Seakan ingin menyimpan sesuatu yang tak ingin dilihat manusia. Orang-orang di desa percaya kabut itu membawa bisikan lama, rahasia, yang sudah terkubur tapi belum benar-benar pergi. Hari itu terasa lebih berat dari biasanya. Tepat sehari setelah pemakaman Roni, tanah kuburannya masih merah, belum sempat mengering. Gumpalan tanah yang menutup liang tampak belum menyatu, seperti luka yang baru saja dijahit paksa. Nisan kayunya sederhana, tanpa ukiran mewah, masih basah oleh air doa dan air mata. Bau tanah bercampur kemenyan masih menggantung di udara. Hampir semua warga desa sudah pulang sejak tadi siang. Mereka meninggalkan pemakaman dengan langkah cepat, seolah tak ingin berlama-lama di tempat itu. Saat matahari mulai condong ke barat, namun satu orang masih berdiri di sana, diam, menunduk, tangannya gemetar pelan, bukan karena dingin, tapi karena sesuatu yang lebih dalam dari sekadar udara sore. Namanya Raffi. Pandangannya tertancap pada gundukan tanah di depannya, seperti berharap tanah itu bergerak, seperti berharap. Semua ini hanya salah paham yang kejam. Bagi orang lain, Roni mungkin hanya pemuda desa biasa, tidak terlalu menonjol, tidak banyak bicara, hidupnya sederhana. Tapi bagi Raffi, Roni adalah satu-satunya tempat bersandar ketika dunia terasa terlalu sempit. Orang yang selalu duduk di sampingnya tanpa bertanya ketika Raffi sedang lelah. Merrick jarang bicara soal perasaan, jarang mengungkapkan apa yang sebenarnya mengganjal di dada. Tapi entah kenapa Roni selalu tahu kapan Raffi sedang hancur. Roni selalu muncul di waktu yang tepat, membawa 2 gelas kopi hitam dan senyum kecil yang menenangkan. Sekarang, semua itu hanya tinggal kenangan. Angin sore berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan di atas makam. Raffi mengusap wajahnya, menarik napas panjang, lalu berbalik pergi dengan langkah berat. Setiap langkah menjauh dari makam terasa seperti mengkhianati sesuatu. Tapi dia juga tahu, berdiri di sana lebih lama tidak akan mengubah apapun. Malam turun terlalu cepat. Langit desa gelap tanpa bintang, tertutup awan tebal. Lampu-lampu rumah warga menyala redup. Sebagian sudah padam lebih awal dari biasanya. Raffi berjalan pulang menuju rumah kontrakannya yang sempit dan dingin di pinggir kebun kopi. Rumah itu sunyi, hanya ada suara jangkrik dan dedaunan yang bergerak tertiup angin. Begitu masuk, Raffi menyalakan lampu. Cahaya kuning menyinari ruangan kecil itu, memperjelas kesepian yang menempel di dinding-dindingnya. Jam dinding tua berdetak terlalu keras. Setiap detiknya terasa seperti pukulan di kepala. Dia membuat secangkir kopi, kebiasaan yang selalu dilakukan setiap malam. Tapi kali ini, kopi itu hanya dibiarkan di meja. Uapnya perlahan menghilang, menjadi dingin seperti perasaannya. Raffi duduk di kursi, menatap kosong ke arah dinding. Penuh, tapi sekaligus kosong. Bayangan Roni terus muncul. Dari tawa kecilnya, dari cara dia mengaduk kopi, dari topi hitam yang hampir tak pernah lepas dari kepalanya. Raffi menutup mata, mencoba mengusir semuanya. Tapi justru rasa sesak semakin kuat. Ponselnya tergeletak di meja, tak jauh dari cangkir kopi. Tiba-tiba, getaran singkat memecah kesunyian. Raffi refleks membuka mata. Dadanya berdegup lebih cepat. Dia meraih ponsel itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Layar menyala, menampilkan satu pesan masuk dari nomor yang sangat dia kenal. Roni. Nama itu terpampang jelas di layar, seperti ejekan yang kejam. Jantung Raffi seakan berhenti berdetak sesaat. Tenggorokannya kering. Dia membuka pesan itu dengan napas tertahan. Ngopi Vi, di tempat biasa. Hanya itu. Singkat, santai,
seperti pesan-pesan Roni dulu. Napas Raffi tercekat. Kepalanya langsung dipenuhi pertanyaan. Nomor itu seharusnya sudah mati. Dia sendiri yang menyimpan ponsel Roni di saku jas sebelum jenazahnya diturunkan ke liang lahat. Dia sendiri yang melihat ponsel itu ikut dikubur bersama jasad Roni. Tidak mungkin pesan ini nyata. Tangannya gemetar saat dia membuka ulang pesan itu, lalu menutupnya, lalu membukanya lagi. Dia berharap ini hanya salah baca, atau mungkin pesan lama yang entah kenapa baru masuk. Tapi waktu pengirimannya jelas. Baru saja keringat dingin mengalir di pelipisnya. Perlahan, Raffi menoleh ke arah jendela. Kabut dari kebun kopi sudah naik, menempel di kaca, membuat dunia di luar tampak samar dan buram. Saat matanya menyesuaikan diri, dadanya tiba-tiba terasa seperti diremas kuat-kuat di balik kabut itu. Ada sebuah sosok bertopi hitam, berjalan pelan di jalan setapak menuju arah warung kopi tua di ujung desa. Langkahnya tenang, tidak tergesa, seolah tahu persis kemana dia harus pergi. Sosok itu sesekali berhenti, lalu melanjutkan langkahnya lagi. Raffi mengenali topi itu. Topi hitam yang sama, topi yang selalu dipakai Roni. Kaki Raffi terasa lemas. Ponsel di tangannya hampir terjatuh. Antara ingin berteriak dan ingin menangis, dia hanya bisa berdiri terpaku, menatap sosok itu hingga perlahan menghilang di telan kabut. Di dalam dadanya, rasa rindu dan rasa takut bertabrakan, menciptakan perasaan yang belum pernah dia rasakan. Seumur hidupnya, Raffi tahu ini gila. Bahkan kalau diceritakan ke siapapun, tidak akan ada yang percaya. Pesan dari orang mati, bayangan di balik kabut, dan ajakan ngopi seperti hari-hari biasa. Semua itu terdengar seperti lelucon yang keterlaluan. Tapi anehnya, justru karena itulah Raffi berdiri dari kursinya, meraih jaket tipis, dan melangkah keluar. Rumah, rasa rindu jauh lebih kuat daripada rasa takut. Begitu pintu rumah ditutup, hawa malam langsung menyergap. Udara dingin menusuk kulit, membawa bau tanah dan daun kopi yang lembab. Jalan tanah menuju warung kopi membentang gelap di depan mata. Tidak ada lampu jalan, hanya cahaya bulan yang tertutup kabut. Setiap langkah terasa berat. Siala tanah di bawah kakinya ingin menahannya agar tidak pergi. Lampu-lampu rumah warga sudah mati satu persatu. Desa itu seperti ditinggalkan penghuninya. Tidak ada suara televisi, tidak ada tawa, bahkan suara anjing pun tidak terdengar. Kabut semakin tebal, menggulung rendah di atas tanah, membuat jarak pandang semakin pendek. Pohon-pohon kopi di kiri kanan jalan tampak seperti bayangan hitam yang dia mengawasi. Suara serangga terdengar aneh malam itu. Biasanya nyaring dan berirama, tapi sekarang terdengar pelan dan terputus-putus, seperti diputar dengan kecepatan yang salah. Sesekali, Raffi merasa ada langkah lain di belakangnya. Dia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa, hanya kabut dan jalan kosong. Jantungnya berdegup kencang, tangannya berkeringat dingin, tapi kakinya terus melangkah, seolah ada sesuatu yang menariknya ke depan. Tak lama kemudian, cahaya muncul di kejauhan. Lampu di warung kopi itu menyala. Lampunya terang, terlalu terang untuk ukuran malam seperti itu. Cahaya putih kekuningan menembus kabut, membuat warung tua itu tampak seperti pulau kecil di tengah lautan gelap. Tapi suasananya sunyi. Terlalu sunyi, tidak ada suara obrolan, tidak ada bunyi sendok beradu dengan cangkir, tidak ada radio tua yang biasanya diputar pemilik warung. Raffi berhenti sejenak di depan warung. Dadanya naik turun. Ada bagian dalam dirinya yang berteriak agar dia berbalik pulang. Tapi pesan itu kembali terngiang di kepalanya. Ngopi Vi di tempat biasa. Dengan nafas tertahan, Raffi mendorong pintu warung. Bel kecil di atas pintu berbunyi. Pelan. Nyaris tak terdengar. Begitu masuk, aroma kopi hitam langsung menyergap, pekat dan hangat. Aroma yang begitu akrab sampai membuat dadanya terasa sesak. Uap panas mengepul dari dua cangkir kopi di atas meja sudut. Tepat di tempat mereka biasa duduk, dua cangkir, bukan satu. Kursi di seberang meja itu kosong, tapi kursi tersebut sedikit tertarik ke belakang, seperti baru saja diduduki. Pemilik warung berdiri di balik meja kasir. Wajahnya pucat, matanya membesar saat melihat Raffi. Tangannya gemetar saat memegang lap kain. Keringat membasahi dahinya, meski udara di dalam warung terasa dingin. Mas, suaranya bergetar. Tadi datang berdua kan? Darah Raffi terasa berhenti mengalir. Mulutnya kering. Dia ingin bertanya maksud ucapan itu.
ingin tertawa dan bilang pemilik warung salah lihat. Tapi kata-kata itu tak keluar. Tenggorokannya seperti terkunci. Dia belum sempat menjawab ketika kursi di depannya bergeser sendiri. Pelan, berdecit, udara di dalam warung mendadak berubah dingin. Seperti ada pintu tak kasat mata yang terbuka. Uap kopi yang mengepul perlahan menghilang, seolah tersedot sesuatu. Lampu di langit-langit berkedip 1 kali, lalu 2 kali. Dan di sana, di kursi yang baru saja bergerak, seseorang duduk. Raffi, merasa kakinya kehilangan tenaga. Dia hampir jatuh jika tidak berpegangan pada sandaran kursi. Dunia di sekitarnya terasa menjauh, suara-suara menghilang. Hanya ada sosok di hadapannya. Wajah Roni pucat, jauh lebih pucat dari yang Raffi ingat terakhir kali. Matanya cekung, dengan bayangan gelap di bawahnya, seperti orang yang sudah lama tidak tidur. Tapi senyum itu masih sama. Hangat, tenang, senyum yang selalu membuat Raffi merasa aman. Topi hitam itu masih bertengger di kepalanya. "Maaf ya, Vi," kata Roni lirih. Suaranya pelan, tapi jelas. "Aku cuma sebentar." Raffi tak bisa bergerak. Tubuhnya kaku, seolah urat-uratnya membeku. Air matanya mengalir tanpa suara, menetes ke meja kayu yang dingin. Dia ingin bicara, ingin memanggil nama Roni, ingin bertanya, kenapa semua ini terjadi? Tapi bibirnya hanya bergetar. Roni menatap kopi di depannya. Jarinya menyentuh gagang cangkir, tapi tidak benar-benar menggenggamnya. Uap kopi itu tak lagi mengepul. "Kamu ingat nggak?" kata Roni pelan. "Waktu kamu nolongin aku pas motorku mogok tengah malam, padahal kamu sendiri lagi capek." Raffi menelan ludah. Kenangan itu muncul begitu saja. Malam hujan, jalan sepi, dan Roni yang mogok di pinggir kebun kopi. "Terus, waktu kamu nggak bilang siapa-siapa pas aku pinjem uang, biar aku nggak malu," lanjut Roni. "Atau waktu kamu duduk temenin aku sampai subuh, cuma karena aku bilang nggak pengen sendirian." Raffi menunduk, dadanya terasa semakin sesak. "Kebaikan kamu itu." Roni berhenti sejenak, lalu menatap Raffi lurus-lurus. "Nggak ikut mati, makanya aku bisa kesini." Kata-kata itu menggema di kepala Raffi. Pemilik warung berdiri kaku di tempatnya, seolah tak berani bergerak atau bahkan bernapas. Matanya menatap kosong ke arah meja Raffi, tapi sepertinya dia tidak benar-benar melihat Roni. Roni menghela napas, dan untuk sesaat wajahnya terlihat lelah, sangat lelah. "Aku nggak boleh lama," katanya. "Waktu di sini beda. Setiap detik itu mahal." Raffi akhirnya berhasil mengangkat kepalanya. Dengan suara serak, hampir tak terdengar, dia berbisik, "Kenapa kamu datang?" Roni tersenyum tipis. "Karena kamu dalam bahaya." Senyum itu menghilang. Wajah Roni berubah serius. Tatapannya tajam, jauh berbeda dari sebelumnya. "Hati-hati di bengkel," katanya pelan tapi tegas. "Orang yang kamu percaya, Denny." Nama itu membuat jantung Raffi berdegup keras. "Dia pakai nama kamu buat urusan kotor," lanjut Roni. "Tanda tangan, laporan, uang, semua diarahkan ke kamu. Kalau kamu lengah, kamu yang jatuh." Kepala Raffi berdenyut. Gambaran tentang bengkel, tentang Denny yang selama ini terlihat ramah dan sering membantu, berputar di pikirannya. Raffi menggeleng pelan, tidak ingin percaya. Tapi perasaan aneh mulai muncul di dadanya. Roni mencondongkan tubuh sedikit ke depan. "Dengerin firasat kamu, Vi. Jangan abaikan rasa nggak enak itu." Raffi ingin bertanya lebih banyak, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Roni sudah mengangkat tangannya. "Aku nggak bisa lama," katanya lagi. "Ini hadiah terakhirku." Tiba-tiba kepala Raffi terasa berat. Pandangannya berkunang-kunang, seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam pikirannya, menyebar cepat. Bukan suara, bukan gambar, tapi perasaan. Naluri yang tajam. Firasat yang menekan, menusuk, seolah memperingatkan bahaya sebelum datang. Lampu warung berkedip lagi, sekali, 2 kali. Udara terasa semakin dingin. Roni perlahan berdiri. Tubuhnya tampak semakin samar, seperti bayangan yang hampir hilang. "Jaga diri kamu baik-baik," kata Roni, "dan terus jadi orang baik." Lampu berkedip sekali lagi, dan saat Raffi membuka mata, kursi di depannya kosong. Cangkir kopi itu sudah dingin. Uapnya menghilang. Roni lenyap tanpa suara, meninggalkan Raffi dengan tangan gemetar.
mata basah, dan dada yang masih bergetar oleh perasaan yang tak bisa dia jelaskan dengan kata-kata. Keesokan harinya, firasat itu bekerja dengan cara yang membuat Raffi merinding. Dia bangun pagi dengan kepala masih terasa berat, seperti kurang tidur berhari-hari. Padahal matanya terpejam semalaman. Ada sisa dingin yang menempel di tengkuknya, dan bayangan warung kopi semalam terus muncul setiap kali dia menatap wajah Roni. Senyum itu dan suara lirihnya seakan masih menggantung di udara kamar sempitnya. Raffi duduk di tepi kasur cukup lama, menatap lantai. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Bukan keberanian, bukan juga ketakutan, tapi semacam kepekaan yang sulit dijelaskan. Seolah-olah tubuh dan pikirannya kini lebih waspada, lebih peka terhadap hal-hal kecil yang sebelumnya sering dia abaikan. Saat berangkat ke bengkel, langkah Raffi terasa lebih lambat dari biasanya. Jalanan desa masih basah oleh embun pagi. Kebun belum sepenuhnya terangkat dari kebun kopi, dan di sela-selanya, Raffi sempat melihat bayangan topi hitam itu lagi. Hanya sekilas, saat dia mengedipkan mata, bayangan itu sudah tidak ada. Dadanya berdebar, tapi anehnya, tidak ada rasa takut. Yang ada justru rasa tenang yang tipis. Seperti seseorang sedang berdiri di belakangnya, mengawasi. Bengkel sudah ramai sejak pagi. Suara mesin, bau oli, dan teriakan bercampur jadi satu. Raffi menyapa beberapa rekan kerja, termasuk Denny, yang membalas dengan senyum lebar seperti biasa. Tidak ada yang aneh di wajah Denny. Tidak ada gelagat mencurigakan. Justru itulah yang membuat perut Raffi terasa tidak nyaman. Menjelang siang, pemilik bengkel memanggil Raffi ke ruangannya. Di atas meja sudah ada beberapa lembar berkas. Denny berdiri di samping meja, menyilangkan tangan, tampak santai. "Raff, ini tinggal tanda tangan aja," kata Denny ringan. "Berkas lama, cuma buat beresin administrasi." Raffi menatap kertas-kertas itu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tanpa alasan yang jelas, keringat dingin mengalir di punggungnya. Matanya menyapu tulisan-tulisan di kertas itu. Angka-angka, istilah-istilah yang terasa asing. Semakin dia membaca, semakin kuat rasa tidak enak itu muncul. "Jangan," satu kata itu muncul. Tik, bukan suara, tapi perasaan yang kuat, menekan. Raffi mengangkat kepalanya. "Aku baca dulu," katanya pelan. Denny tertawa kecil. "Santai aja, Raff. Ini cuma formalitas." Tapi firasat itu semakin kuat. Tangan Raffi gemetar saat memegang pulpen. Bayangan Roni muncul di benaknya. Tatapan serius semalam, dan kata-katanya kembali terngiang. "Dengerin firasat kamu." Raffi meletakkan pulpen itu di meja. "Maaf," katanya akhirnya. "Aku nggak bisa tanda tangan sekarang." Ruangan mendadak sunyi. Senyum Denny memudar, meski hanya sebentar. Pemilik bengkel mengerutkan kening. "Kenapa?" tanya pemilik bengkel. "Entah," jawab Raffi jujur. "Aku cuma gak enak hati." Denny hendak bicara, tapi pemilik bengkel mengangkat tangan, menghentikannya. "Ya sudah," katanya. "Kita cek dulu berkasnya." Beberapa jam kemudian, suasana bengkel berubah tegang. Pemilik bengkel memanggil akuntan, lalu memeriksa ulang laporan keuangan. Wajahnya semakin lama semakin pucat. Nama Raffi muncul di beberapa transaksi mencurigakan. Tanda tangan yang mirip, nominal yang besar, dan akhirnya semuanya terbongkar. Denny terbukti mencatut nama Raffi untuk menutupi transaksi keuangan ilegal. Uang bengkel diputar tanpa izin, dan Raffi hampir dijadikan kambing hitam. Denny berdiri dengan wajah pucat. Tak lagi bisa berkata apa-apa saat bakti-bakti ditunjukkan satu persatu. Raffi duduk diam di sudut ruangan. Jantungnya masih berdegup kencang. Jika tadi dia menandatangani berkas itu, hidupnya mungkin sudah hancur. Raffi selamat. Tidak hanya selamat, kejujurannya justru membuat pemilik bengkel semakin percaya. Raffi diminta membantu mengelola administrasi dengan lebih rapi. Tanggung jawabnya bertambah, begitu juga penghasilannya. Beberapa orang yang sebelumnya meremehkannya kini menatap dengan cara berbeda. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Hidup Raffi perlahan membaik. Masalah-masalah kecil yang dulu terasa berat, kini bisa dia hadapi dengan lebih tenang. Rezeki datang dari arah yang tidak pernah dia rencanakan. Ada saja orang yang tiba-tiba menawarkan bantuan, pekerjaan sampingan, atau sekadar kebaikan kecil yang membuat hari terasa lebih ringan. Tapi di balik semua itu,
Setiap malam, Raffi selalu teringat warung kopi itu. Malam ketika batas antara hidup dan mati terasa begitu tipis. Beberapa hari setelah kejadian di bengkel, Raffi memberanikan diri kembali ke warung kopi tua. Malam itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Lampu warung menyala seperti dulu, terang di tengah gelap. Saat Raffi masuk, pemilik warung menatapnya dengan ekspresi aneh, campuran antara lega dan takut. "Kopi, Mas?" tanyanya. Raffi mengangguk. "Dua." Pemilik warung terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan tanpa bertanya apa-apa. 2 cangkir kopi disajikan di meja sudut. Uap panas mengepul, membawa aroma yang familiar. Raffi duduk. Kursi di depannya kosong. Dia menatap kursi itu cukup lama. Ada rasa sesak, tapi juga rasa hangat. Seolah-olah kursi itu tidak benar-benar kosong. Sejak malam itu, Raffi punya ritual baru. Setiap kali mampir ke warung kopi, dia selalu memesan 2 cangkir kopi. 1 untuk dirinya, 1 lagi untuk kursi kosong di depannya. Dia tidak pernah menjelaskan alasannya kepada siapapun. Pemilik warung pun tidak pernah bertanya lagi. Hanya menyajikan 2 cangkir, lalu pergi dengan langkah pelan. Kadang, saat Raffi mengaduk kopi, dia merasa ada angin dingin menyentuh tangannya. Kadang dia mencium bau tanah basah yang lebih kuat dari biasanya. Dan sesekali, di balik kabut di luar warung, dia melihat bayangan topi hitam itu berdiri sebentar, lalu menghilang. Raffi tidak pernah merasa takut. Dia tahu, selama dia tetap menjaga kebaikan, selama dia tidak berubah menjadi orang yang mengkhianati nurani sendiri, ada sisi dari dunia lain yang akan selalu mengawasi, menjaga. Diam-diam, persahabatan itu tidak terputus oleh kematian, hanya berubah bentuk di antara kabut kebun kopi. Di antara aroma kopi hitam yang hangat, Raffi belajar satu hal yang tidak pernah dia lupakan, bahwa kebaikan, sekecil apapun, tidak pernah benar-benar hilang. Dia mungkin tidak langsung melihat balasannya, mungkin juga tidak datang dari orang yang sama. Tapi suatu hari, di saat yang paling tidak terduga, kebaikan itu akan kembali. Bahkan jika harus menembus batas antara hidup dan mati. Dan di desa kecil yang selalu tenang itu, terlalu tenang, kisah Raffi dan Roni terus hidup. Tidak dalam cerita yang diceritakan keras-keras, tapi dalam bisikan kabut, dalam hangatnya 2 cangkir kopi, dan dalam keyakinan bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia.